Ngapain? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Ros. Ya, Bismillah. Oh ya, Bismillah. Eh, ya, kembali lagi berjumpa dengan saya Kim Pratama, tentunya di channel Bongkar TV. Pada kesempatan kali ini kita rencananya mau ngobrol ringan aja dengan narasumber saya kali ini, yaitu seorang pegiat di komunitas literasi yang peduli akan kesejahteraan dan kepintaran para regenerasi muda. Nah, itu lebih tepatnya. Oke, langsung saja Kak Nana ya. Iya. Oh, saya panggil Nana atau Kak Nana? Terserah. Oh, terserah. Atau dipanggil sayang. Basi. Oke. Mungkin ngobrolnya untuk permulaan mungkin bisa diperkenalkan ke teman-teman Bongkar TV. Mungkin Nana nih siapa dan kegiatan kesehariannya ngapain aja? Oh ya, nama saya Nana. Ya. Panggil Nana aja. Ya, Nana. Kesehariannya seperti biasa, kerja, ngajar, bertahan hidup, mempertahankan kewarasan. Ya. Di tengah kondisi yang sedang tidak waras. Ya. Gitu. Kalau boleh tahu, Boleh. rekam jejak pendidikannya mungkin dari SD-nya di mana, kan tinggal di Bima kan dari kecil, ya. Atau enggak, atau sempat bolak-balik keluar kota atau tinggal di mana? Enggak pernah. Iya. Saya asli Penatoi. SD-nya juga di Penatoi, SMP. Ya, lebih tepat SD SMA, berapa? SDN 10. SDN 10. Oh iya, yang baru ini ya. Ya. SMP di? SMP di MTS, terus SMA 1. MTS mana dulu kan? MTS Rabat. Oh, MTS Rabat. Terus SMA 1. Terus kuliahnya di Unram. Universitas Mataram. Ambil jurusan Bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris ya. Oke. Do you speak English? Little Little. Little bird. Apa little? Little bird. Bukan little bird. Okay. Ya. Terus kenapa memilih jurusan bahasa Inggris ketimbang yang lain? Atau tertarik kah atau gimana kah? Atau sebelumnya udah pernah ngikut kompetisi atau lomba-lomba atau enggak gimana? Enggak, malah kayak kecebur aja kayak ke bahasa Inggris. Kecebur. Iya, soalnya emang enggak pernah terpikirkan. Iya, zaman dulu kan ada pilihan-pilihan tuh ya, kayak SNPTN. Sebenarnya satu lebih tertarik ke pertanian malah, cuman nggak lulus aja. Pertanian nggak lulus, pertanian juga nggak lulus. Malah jalur undangannya lulusnya bahasa Inggris, ya udah. Mungkin udah jalannya udah bahasa Inggris. Mau nggak mau ya ngikut aja lah akhirnya kan. Iya. Tapi sebelum itu ini tamatan tahun berapa ya kalau boleh tahu? 2000 SMA-nya 2013 kuliahnya. Oh, SMA. Iya, 2013. Berarti perbedaan Kim sama Nana sih ya kisaran little lah ya. Ya, little. Oke. Dari bahasa Inggris coba-coba masuk ke SNMPTN, terus akhirnya nggak lulus. Kira-kira hikmah di balik itu apa? Oh, lulus. Bisa bahasa Inggris. Lulus bahasa Inggris. Kira-kira apa sih yang dirasa keliru pada saat pemilihan jurusan pada saat itu? Keliru gimana maksudnya? Keliru, kenapa bisa sampai nggak lolos di pertanian yang mestinya itu jurusan favorit atau jurusan yang mau dipilih?
Apa? Kayak strategi ya. Oh. Waktu itu strateginya soalnya kan waktu zamannya saya kan masih ada jalur undangan, mungkin sekarang juga masih ya jalur undangan. Iya sih, masih. Tapi prioritasnya tuh emang prioritas pertama tuh bahasa Inggris. Jadi nggak prioritas yang pertama itu bukan teknik pertanian, malah bahasa Inggris. Ya udah lulus di bahasa Inggris kayak itu deh. Simpel itu deh. Simpel itu. Iya, vokal. Oke, apa lagi ya? Nervous banget sampai keringetan dia. Lap dulu keringat. Iya. Iya. Anaknya cepat grogi gitu. Oh gitu. Oh iya. Terus padahal kostumnya tuh udah sama, jeans, baju hitam. Oh iya. Iya. Berarti tandanya ya itu. Sama-sama hitam. Iya. Makasih dah masukannya, jokesnya. Ya. Oke, itu sedikit cerita tentang biografi dari Nana sendiri ya. Terus ini yang jadi topik utamanya ngobrol kita pada hari ini. Yep. Tentang suatu perkumpulan komunitas yang bergerak di literasi, yaitu literasi itu pendidikan. Iya, pendidikan secara umum. Yang non formalnya kan. Pengajaran non formal kayak bisa dibilang atau gimana sih literasinya dulu tuh seperti apa definisinya? Secara umum mungkin yang kita tahu ya literasi tuh kemampuan reseptif kita atau produktif kita tahu tentang teks, membaca, menghitung. Terus kayak misalnya kita paham apa isi bacaan, mungkin itu ya literasi. Cuman literasi juga bisa diartikan sebagai life skill atau kemampuan kemampuan kita. Pengetahuan tentang pengetahuan umum lah bisa di. Iya, life skill lah gitu. Kita bertahan hidup juga bagian dari literasi. Iya, betul. Kan nggak mungkin kalau kita nggak tahu antara perbedaan nasi sama sampah. Terus kita lapar terus makan sampah nggak mungkin kan, harus nasi yang dimakan kan mungkin. Sesimpel itu ya. Iya. Oke. Terus itu literasi. Terus masuk ke komunitasnya. Nama komunitasnya apa kan? Iya, komunitasnya namanya Komunitas Tanpa Batas. Oke. Cuman ya biar singkatnya kita sebutnya Komtaps. Ya, Komtaps. Bergerak di bidang. Kita fokusnya di bidang pendidikan. Pendidikan. Sekarang masih fokusnya di bidang pendidikan. Ini komunitasnya sendiri ini terbentuk kapan kan? Dia officialnya tuh ada 2020. Cuman emang pembahasan atau ya kita mencoba gitu ya membangun itu tuh udah dari pembahasan itu tuh udah lama, dari 2017 deh. Dari 2017. Terus kayak saya dikenalin ke seseorang gitu, maksudnya ada beberapa saya konsultasi. Sebenarnya kalau misalnya di Bima tuh yang tertarik dengan hal-hal yang berbau literasi kayak gitu siapa sih gitu. Nah, muncullah nih nama Kak ini gitu. Kak Fajrin. Iya, Kak Master. Fajrin. Iya, ternyata the biggest. Nanya itu ke sini aja gitu. Oh ya udah coba, padahal saya nggak kenal juga nih sama orang ini. Nggak kenal sama sekali. 2017 itu. Cuma emang ternyata dia cukup familiar lah dengan rekam jejaknya di teman-teman saya juga. Nanya ini tuh segala macamnya. Cuman pada saat itu 2017 itu karena saya masih di luar, di sekolah juga masih kerja di luar, masih terus ya belum bisa bergerak gitu, karena poin yang dia bilang waktu itu, dia bilang kayak gini, bukan tentang apa yang akan kita kerjakan, tapi kapan kita mau melaksanakan kegiatan itu gitu. Iya benar sih gitu. Jadi titik kapan mau bergeraknya. Iya, kapan mau bergeraknya gitu. Pas sadar itu ya sih saya masih di sini, terus dengan segala macam rencana apa segala macam nggak mungkin bisa jalan kalau misalnya kita
ya nggak ada di sini gitu. Iya, iya. Gitu awalnya. Berarti ini bisa dibilang awal-awal pandemi itu ya yang mulai bergerak. Betul 2020 Dari kevakuman. awal tahun. Nah, terus 2020 itu ngobrol lagi nih sama Kak Fajrin gitu. Akhirnya bisa ketemu tatap muka gitu. Kan beliau iya, juga benar. baru selesai S2. Baru selesai S2 gitu, terus nanya, ingat nggak itu pernah kita bahas tentang komunitas gitu, gimana nih kalau misalnya kita bikin komunitas itu? Oh ayo gitu. Iya. Kita mulai diskusi, mulai menyamakan persepsi, Iya. menyamakan Kira-kira mau rencana, dibawa gitu. kemana? Mau kayak gimana nih sebenarnya komunitas yang jenis apa nih yang kita mau bikin kayak gitu. Itu awalnya. Terus sedikit demi sedikit mencoba untuk mencari teman-teman yang sekiranya ya bisa berjalan bersama gitu untuk membangun komunitas. Sevisi, semisi. Itu ya pada awal. Terus pada saat itu ngobrol sama Bang Fajrin nggak diganggu? Kayaknya dia serius banget, makanya kayak orang hidupnya terlalu serius nih. Iya. Iya, Lebih ke anu ya. Nggak pernah sempat diganggu atau digombalin dikit. Nggak pernah kayaknya. Oke. Nggak pernah. Intermezzo aja juga ya. Oke ya, kembali ke komunitas tanpa bertanya. Berarti Nana sendiri ini fokus pegangnya di pendidikan bahasa Inggris atau di keseluruhan? Iya, di awal kemunculannya emang kita ngambilnya bahasa Inggris. Kenapa? Karena memang teman-teman volunteer atau tim inti ya, intinya tuh kebanyakan backgroundnya dari pendidikan bahasa Inggris, Kak Kim gitu. Jadi teman-teman pengajarnya tuh rata-rata anak-anak pendidikan. Terus mereka juga anak-anak yang backgroundnya emang pendidikannya bahasa Inggris gitu. Makanya udah deh fokusnya ke bahasa Inggris dulu. Karena sebenarnya ada banyak yang ingin kita lakuin sebenarnya, cuman ya cari yang realistis aja dulu yang bisa kita jalankan sekarang juga. Yang bisa dijangkau dan memang itu lagi dan pada saat itu fokusnya. Karena dulu tuh rencananya memang bukan Komtaps kan kegiatannya programnya kan baru satu ya, programnya satu yang cukup besar gitu. Nah sebelum kita mendesain program itu, sebenarnya awalnya tuh kita pengen di 2017 itu ya kemunculan dasar pemikiran kenapa nih tiba-tiba kok pengen bikin komunitas dan sebagainya itu karena saya di tempat saya rantau gitu, saya baca berita tuh ini ditangkap karena ini karena ini. Banyak akhirnya regenerasi yang menyalahgunakan yang segala macam lah, entah apapun itu gitu. Pokoknya beritanya kok gini-gini aja gitu loh. Kayak buruk hal buruk gitu. Kejahatan, kriminalitas. Gitu. Terus anak-anak yang putus sekolah, nggak disekolahin di sekolah formal, nggak dapet ijazah, akhirnya nggak bisa ngelanjutin ke jenjang selanjutnya kayak gitu-gitu. Wah kenapa nih gitu. Makanya sebenarnya awalnya kita pengen punya kayak satu ya di kampung saya sendiri gitu. Kita pengen ya kampung binaan gitu. Di sana ya banyak hal yang bisa mereka kerjakan, anak-anak itu nggak melulu tentang belajar gitu. Banyak seni lah, mereka bisa satu tempat gitu ngaji, kajian atau apapun. Terus ya banyak hal yang bisa dilakukan kalau misal ada kampung kampung binaan gitu yang nggak pindah-pindah gitu. Cuman nunggu itu nggak akan jalan gitu kalau misalnya ya pelan-pelan kita berproses sampai ke titik itu gitu. Nah karena SDM-nya banyak nih, anak-anak yang bisa ngajar dan sebagainya, ya udah kita jalanin aja program yang ada dulu gitu. Bahasa Inggris itu bahasa Inggris ya tema utamanya. Cuman suka diselipin banyak hal gitu. Tapi kalau anak-anak yang tergabung sendiri dalam maksudnya bukan yang mengajar ya, yang di anak-anak yang jadi murid. Ya, thank you ya. Yang jadi murid pada saat sekarang nih di rentan kelas berapa atau usia berapa aja yang sudah tercover udah gitu? Mereka
paling besar SD ya. Iya, SD SMP lah. Berarti bocil-bocil. Iya, bocil. Ya. Bocil yang masih bisa. Bocil-bocil. Masih bisa. Masih bisa kita arahin gitu. Ya, diarahin. Masih mau mendengar. Oh iya. Tapi kan biasanya kalau di sini sendiri sih kalau masalah tentang masalah mengajar atau kan, kalau menurut Kim sendiri sih ada fasenya ya, mungkin di usia gini udah nggak bisa nih kalau nggak diarahin dulu dari awal, dari usia ya SD lah palingan Kim. Gitu ya. Jadi kalau misalnya udah besar udah nggak bisa diarahin gitu. Sulit, bukan nggak bisa tapi lebih sulit karena memang dia sukanya kayak gini, udah nyaman. Kalau tiba-tiba ngubah ke arah yang baik sih agak kontra aja. Tapi menurut Nana sendiri gimana? Iya. Kayak apa ya? Anak-anak yang udah beranjak remaja tuh emang dia udah punya banyak exposure yang didapat kan. Dia udah tahu ini, udah tahu itu, udah nggak bisa kayak kita setir gitu ya. Iya, langsung dia udah punya gambaran sendiri, dia udah bisa mikir sendiri gitu. Dia udah dipengaruhi oleh lingkungannya, teman-temannya dan segala macamnya ya. Gimana kita nyari hope-nya gitu, nyari celahnya. Gimana kesukaannya mereka gitu. Yang bisa narik mereka untuk join kegiatan kita, gimana kita buat sesuatu itu menarik gitu. Soalnya kayak misalnya anak-anak ini nggak mau belajar gitu, ya udah kita libatin dia sebagai pengajar gitu. Entah apa yang bisa mereka kasih ke adik-adik yang mereka ajarin ini, entah yang bakalan semberawut atau ngasal-ngasal, tapi bukan. Jadi kayak misalnya kita jadiin mereka, ini kamu adik yang ini butuh diajarin ini kayak gitu. Gitu aja sih kayak. Didorong untuk dilibatkan, didengarkan pemikirannya juga. Tapi mereka masih apa bertanya? Bantu jawab tuh. Hortani. Skip. Iya. Nanti diedit aja dia. No cut no edit nih ceritanya. Oh ya baik. Iya sih, tapi nggak tahu Abang Ain biasanya yang. Ya, udah. Saya juga nggak tahu mau ngomong apa. Ya fokus. Programnya Komtaps. Kayak gimana sih programnya Komtaps? Iya. Itu programnya Komtaps. Ya. Sudah berjalan berapa tahun? Dari 2020, ini 2022. 22, berarti 1,5 tahun. Atau 2 tahun? Iya, kurang lebih lah 2 tahunan. Kurang lebih 2 tahunan. Programnya kita cuma punya satu program. Namanya tuh Kelas Tanpa Batas gitu. Nah, Kelas Tanpa Batas itu programnya kita ngajar yang tema umumnya bahasa Inggris selama 3 bulan di satu wilayah gitu. Nah, waktu yang chapter ini kita udah 2 chapter nih, mau persiapan chapter 3. Yang waktu chapter 1 kita mulai di Waki, oke. Sana 3 bulan awal tuh, jadi kita masih kayak coba dulu deh gimana sih responnya anak-anak ini. Fokus utamanya bahasa Inggris. Cuman selama 3 bulan. 3 bulan. Oh. Iya, gitu. Kayak misalnya kalau cuman sekali 2 kali aja kan apa sih gitu. Iya. Enggak. Kayak kesannya tuh cuman yang penting jalan aja gitu. Nah, kita 3 bulan. Enggak ada gitu. target yang Targetnya yaitu anak-anak itu bisa familiar dengan bahasa Inggris, cuman bahasa Inggrisnya tuh yang kontekstual gitu ya. Kontekstual tuh kayak yang ada di sekitarnya mereka gitu. Jadi enggak abstrak banget gitu. Bahasa Inggris misalnya meja aja, terus atau buah-buahan misalnya, buah-buahan yang emang mereka lihat gitu. Kayak gitu. Belajar di taman, banyak mainnya kayak gitu. Jadi mereka nggak sadar mereka juga belajar gitu. Lebih edukasi sambilan bermain gitu. Iya, kalau anak-anak dipaksa belajar yang harus ngelihat buku banget tuh sulit. Gitu sih.
Ah. 3 bulan itu. 3 Ya bulan. udah sampai di mana? Terus lanjut Janji. kita di 2000 itu 2020. Iya, 2020. Iya, Oh, terus itu mulainya. terus 2021 chapter 2 kita di kelurahan di mana tuh? Di Salama. Selama 3 bulan juga tuh di situ gitu. Siapa foundernya? siapapun enggak itu respon dari Hanu dan hasil untuk 3 bulan pertamanya itu gimana? Apa? Respon dari mungkin orang tua mungkin atau Oh, iya, anak-anak iya, yang benar-benar. Kayak itu kan dia kayak maksudnya ini kan komunitas yang datangin tuh selama tuh kan jarang gitu, terus belajar bahasa Inggris ibu-ibunya tuh kan oh iya nggak dibayar ya nak gitu kayak gitu kan. Oh, mereka gitu. juga effort juga. Mereka semangat gitu. Oh iya, jadi anak-anak yang mau misalnya belajar gitu datang belajar mau bolos juga nggak berani, dia takut aja dimarahin omongannya. Oh iya. Kalian dikasih gratis kok, malah nggak males-malesan kayak gitu. Nanti omelin. Terus dari anak-anak anak-anaknya itu iya, udah anak-anaknya kayak dia dari awal yang mereka nggak tahu nih, nggak berani untuk ngomong dan sebagainya, lama-lama setelah udah 2 bulan 3 bulan berproses mereka jadi ya berani untuk ngomong bahasa Inggris. Atau minimal menyebutkan kosakatanya. Iya. Atau perkenalan namanya. Iya, biasanya kan. Apa ini bahasa Inggrisnya apa? Iya. Table Iya. gitu. Oh, table ya meja. Gitu. Oke. Terus di selama Di Salama juga 3 bulan tuh. Jadi setelah kita evaluasi apa aja kekurangan kita yang di Waki, terus mulai jalan chapter 2 di Salama. 3 bulan juga. Karena memang programnya pengen 3 bulan. Terus 3 bulan itu kalau di chapter 1 kita benar-benar komtap sendiri gitu. Nggak ada kolaborasi sama yang lain. Paling beberapa teman-teman volunteer yang lain yang pengen join gabung boleh, ya silakan secara datang, mau lihat ngajarnya juga silakan kayak gitu. Nah di chapter 2 lebih rame karena kita open volunteer juga. Teman-teman yang pengen ikut ngajar juga silakan datang gitu. Terus kita sempat collab sama komunitas yang di Lombok kemarin, namanya Rumah Baca Nusa. Oh, Rumah Baca Nusa. Mereka datang langsung dari Lombok atau gimana? Kita kirim-kiriman surat gitu. Jadi nama programnya itu apa namanya? Saya lupa ya, Sahabat Pena. Sahabat Pena nama programnya Sahabat Pena. Jadi kayak pernah nonton Upin Ipin nggak sih? Iya. Jadi mereka kirim-kiriman surat, anak-anak yang ada di Rumah Baca Nusa itu bersurat kayak anak-anak yang komunitas ada di Komtaps gitu. Saling tukar kenal-kenalan Tukar surat gitu untuk apa namanya? Kayak lucu aja gitu mereka baca surat. Oh yang yang mereka balesin surat lagi kayak gitu, lucu banget. Itu kita anak-anak di sana belajar berimajinasi, mengarang kayak gitu, berkenalan dengan saya punya loh sahabat gitu di luar tempat yang jauh. Gitu. Iya. Akhirnya mereka bisa bisa mengenal walaupun sekarang di era yang mungkin hal-hal digital habis kan. Iya, mereka pengen kayak padahal kan sekarang udah ada tinggal WA aja kali gitu. Cuman ya itu kita pengen mengurangi aja gitu bahwa ada loh hal yang asik juga gitu lewat bersurat gitu. Di sekolah juga mungkin karena pandemi mereka kurang gitu, exposure materi-materi yang kayak gitu nggak ada gitu. Hal-hal semacam itu kayaknya udah yang sebenarnya nggak boleh dilupain sih atau dan tetap dijaga. Kan banyak hal kan yang akhirnya dipelajari sama anak-anak tersendiri tentang cara menulis, menulis, terus mereka mengarang berimajinasi dengan
tulisannya mereka, saya punya teman, ini surat untuk teman saya kayak gitu. Ini Kak Kim kalau misalnya mau bersurat sama pacarnya juga kan Iya. lebih romantis kan. Oh iya, kenapa nggak coba? Atau nanti pertama saya coba sama kakak ya bersurat. Bersurat tapi di sebelahan. Oh iya. Tanpa ngobrol. Oh tanpa ngobrol. Itu buat Bersurat yang aja. jauh. Ya. Kira-kira itu kan berkegiatan, realistisnya mesti ada dana atau anggaran kan? Itu dari mana Kak? Atau sukarela ya? Iya, atau karena gimana? emang kita non profit kan dan emang belum sedang dalam proses legalan dan sebagainya. Ya donasi dari relawan dan sebagainya aja sih kita. Dan nggak terlalu banyak ngeluarin biaya juga sih. Oh, hanya itu. Mm. Nggak sebesar maksudnya nggak besar amat kan untuk biaya dana untuk anunya. Ini tergantung programnya, kalau Ya. itu programnya besar juga Oh, dan besar juga ya. Iya. iya gitu. Ini pihak instansi atau uluran tangan dari pemerintah sendiri terkait masalah hal-hal gini gimana? Iya gimana? Uluran tangan jalinan kasih dari pemerintah ya. Iya. Lebih dengar kali. Iya. Jalinan kasih dari pemerintah gimana? Berarti Peduli bencana. Iya, independen. Bukan agen pemerintah ya. Iya. Berarti memutuskan untuk tidak join sama pemerintah Enggak, atau bukan nggak memutuskan. Zaman sekarang udah nggak ada lagi istilahnya kita harus urat-uratan sama pemerintah. Oh iya, Kita harus bersinergi. didorong dulu Kita harus baru bersinergi guys gitu. harus memberikan kontribusi dulu baru Iya, buat social impact gitu. social impact nah. Kok saya yang sedang diajar ini. Terima kasih. Banyak sekali pelajaran. Oke. Kayak bongkar TV gini kan social impact. UNICEF. PBB. Iya, UNICEF. Iya. Iya, UNICEF. Iya. Oh, program terakhir 2022. Ya, itu saya menyambungin pertanyaan dari kakanda saya yang program dari UNICEF. UNICEF tuh bukan sponsornya bola Barcelona. kertas apa? Iya. Iya. Gimana itu Kak ceritanya? Terakhir 2022 program terakhir kita. Sama UNICEF? Iya. UNICEF Featuring. iya, mensponsori lah gitu lewat PKBI. Persatuan PKBI Persatuan Keluarga Berencana. Perkumpulan ya kayaknya. PKBI. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Oh iya, Keluarga Berencana. PKBI, terus mereka punya program lingkar remaja gitu. Jadi adik-adik yang usia remaja itu berkegiatan lah gitu. Jadi kami dari komunitas-komunitas yang memfasilitasi kegiatan bareng lingkar remaja anak-anak itu. Jadi tujuannya mereka tuh pengen suara anak-anak tuh didengar juga gitu. Nggak hanya orang-orang dewasa gitu, nggak hanya orang-orang dewasa yang selalu didengar gitu, tapi anak-anak juga punya suara yang bisa didengar gitu. Nah, temanya yang mereka usung kemarin itu emang fokus di ini COVID. Oh iya. Gitu. Jadi itu kegiatannya itu kita cukup lama tuh dari November Sampai Januari. Januari kemarin. Oktober apa November gitu, Oktober. Oh, baru berakhir kemarin. Iya, baru Januari kemarin selesainya. Jadi anak-anak usia remaja lah gitu. Berapa sih usianya, Non? Dari 10 19 tahun. Nah, komunitas Komtaps dengan beberapa komunitas yang lain sih gitu. Nah, Komtaps ngambil di Penatoi. Kumpulin beberapa anak remaja, kemudian difasilitasi gitu. Mereka membuat kegiatan aksi kampanye COVID itu gitu. Tapi fokus utamanya sebenarnya gimana caranya kita buat anak-anak ini bisa
apa ya, bisa berani ngomong, Ya, tampil, berani mengutarakan pemikirannya keinginan, gitu. sama kemauan mereka di bidang mana. Nah, anak-anak itu mereka kita kasih kebebasan untuk mikirin nih, kalian aksinya pengen kayak gimana gitu. Untuk kampanye COVID kalian mau seperti apa? Terus model kegiatan kalian ingin sosialisasikan ke teman-teman kalian seperti apa, kayak gitu. Kita kasih kebebasan. Itu mereka kayak banyak prosesnya gitu, dari mereka saling mengenal dulu di dalam lingkarannya mereka, karena mereka kan orang-orang baru yang tiba-tiba disatuin. Iya, kenalan dulu, terus saling mengenal satu sama lain, saling mengenal lingkungannya, baru mereka berjejaring, maksudnya mereka ngobrol atau mau dibikin kayak gimana. Terus mereka pikirin apa nih langkah yang bisa kita lakukan untuk mengkampanyekan COVID gitu. 3M ya itu fokusnya, gimana mereka apa itu 3M? apa? Memakai masker. Oh iya. Mencuci tangan sama jaga. Nggak tahu saya. Mohon diajarin Kak. Memakai 3M itu. 3M. Iya, itu. Terus mereka ya kayak gitu, kampanye lewat media sosial gitu. Itu berakhir sampai Januari. Januari kemarin terakhir. Kira-kira ada lagi proyekan lagi nggak sama UNICEF yang berkelanjutan ke depan, atau ada pihak-pihak lain lagi yang ingin join akhirnya? Kita belum tahu sih, maksudnya terakhir kemarin udah Monef. Ya kan udah selesai, terus Monef dan sebagainya. Nah, kelanjutannya belum, kita tunggu kabar aja. Ya, tunggu kabar aja. Ya, sukses selalu buat komunitas Komtapnya. Komunitas tanpa batas. Saya juga pas pertama berdiri itu mau join juga Kak. Kenapa nggak join? Ya, tapi bingung apa yang mau diajarin dari saya. Nggak bisa apa-apa. Iya. Kemarin juga di chapter 2 tuh kita sempat selipin ini, menanam. Oh ya, menanam. Iya, mereka boleh. Menanam benih sawi kayak gitu sih. Diajarin kayak gitu, banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi di 2022 ini semoga chapter 3 berjalan lancar aja. Ya, berjalan lancar dan makin besar lah. Amin. Tapi ini untuk orang-orang kayak saya yang nggak bisa apa-apain tapi mau join gimana Kak? Saya bisa ngomong kan? Iya sih bisa. Iya. Syarat utamanya bisa ngomong. Jadi teman-teman yang bisa ngomong, oke, kita join. Yang penting punya keinginan aja gitu. Itu yang paling penting, keinginan. Tapi keinginan untuk bukan untuk merusak ya. Ya, keinginan untuk memperbaiki regenerasi. Iya, betul. Oke. Ya, ini harapan sama keinginannya ke depan untuk regenerasi di seluruh penjuru dunia. Enggak. Maksudnya untuk sekitaran ini kan yang bisa kita jangkau. Kira-kira apa harapan dan keinginannya dari Nana sendiri? Apa ya? Nggak tahu. Yang penting mereka sehat dan bahagia. Ya, apa ya? Kayak kita ya, literasi gitu ya. Kita semua sebenarnya ternyata komunitas literasi di Bima tuh banyak gitu. Oh, banyak ya? Iya, banyak. Itu pertanyaan saya tadi mau tapi lupa. Iya, banyak ternyata Kak. Setelah berkecimpung gitu ya, terus kenal dengan komunitas-komunitas yang lain. Cuman mungkin yang karena aktif. karena mungkin caranya kita tuh kayak benar-benar yang relawan banget gitu loh. Strateginya tuh nggak ada gitu. Jalan aja gitu tanpa kayak tanpa mikirin apa sih goal kita ke depannya. Jadi tahun ini kita harus kayak gimana, akhirnya setelah udah jenuh hilang kayak gitu. Kayak gitu kan yang masalah komunitas kebanyakan kayak gitu. Nah, kenapa belajar dari situ kayaknya kita harus mulai
berpikir lebih maju lagi Kak gitu. Maksudnya ya komunitas yang udah kita bangun, kita udah memulai nih komunitas ya kita harus serius mempertahankan itu gitu. Mencoba ya komunitas ini harus lebih profesional lagi ke kayak tata kelolanya, pengelolaannya, orang-orangnya juga harus lebih ya profesional lah gitu menjalankan komunitasnya gitu biar tetap bertahan gitu. Jangan mementingkan ego, ambisi. Dan harus punya ini apa namanya? Kita harus punya tujuan sebenarnya komunitas kita ini komunitas yang seperti apa gitu. Jangan biar nggak kemana-mana. Orientasinya apa kayak gitu, tujuannya apa gitu. Jangan saya pengen ngajar oke, cuman kita harus punya strategi gitu. Komunitas kita nih sebenarnya yang kayak gimana sih yang kita pengenin. Jangan sampai kita buat komunitas yang kita pengen menyelesaikan permasalahan malah kita sendiri yang jadi masalah baru dalam komunitas gitu. Iya. Sebenarnya mau yang kontra dari tujuan sama realita yang terjadi. Jangan sampai awalnya gitu, kita pengen jadi apa ya? Jadi penyelamat gitu misalnya. Jadi pengen membuat sebuah perubahan atau misalnya banyak lah latar belakang kenapa komunitas dibangun gitu. Cuman ya itu gitu, jangan sampai ketika kemunculannya kita bukannya sebagai solusi malah kita jadi masalah baru gitu dalam sebuah komunitas itu sih maksudnya. Harus jelas dan terperinci ya maksud sebelum memutuskan untuk berkecimpung dalam komunitas kita paham dulu sebenarnya kita mau apa dalam komunitas itu. Diri kita aja dulu deh gitu. Baru orang lain. Oke. Iya. Mungkin itu aja sih ngobrol-ngobrol singkat kita pada hari ini. Ada challenge ya atau nanti ada part 2 masih banyak ya. Mau challenge. Iya tadi pengetahuan umumnya. Kita mau challenge tim Pratama dengan pengetahuan Jangan. Saya juga sebenarnya mau di challenge Kak. Saya nggak tahu nih soal apa nih. Otak saya beku segini Kak. Ya mungkin closing dulu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton dan terima kasih juga untuk Nana yang telah menyempatkan hadir. Maaf untuk salah-salah katanya mungkin kenyamanannya di sini kurang. Kami minta maaf. Nyaman. Masih aman kan? Ya. Ya mungkin itu dulu. Ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, wassalam. Salam. Berhubung narasumber yang kita datangkan ini seorang yang luar biasa aktif terhadap perkembangan kesejahteraan umat. Jadi kita dapat challenge dari teman-teman komunitas tanpa batas Komtabs. Jadi challenge-nya apa? Tes pengetahuan umum ya. Oke. Nah, kita berdua akan dites sama satu orang penguji. Oke, silakan penguji. Habis saya nih kalau saya. Ya, besarin alay. Voice. Nggak apa-apa. Ready? Ya. Pertanyaan pertama. Dulu, jawabnya kayak gimana? Saya atau Kim, mana apa gitu? Bongkar. Iya, angkat Komtabs. Bongkar Komtabs. Iya, bongkar juga Komtabs. Oke. Pertanyaan pertama, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Komtabs. Oke. Enggak, saya kalah. Sebutnya bongkar. Yang berhak nentuin Nuni aja nih siapa yang paling cepat di antara ya Nana atau Kim ya. Oke. Bongkar. Pertanyaan pertama. Oke. Presiden Republik Indonesia pertama. Komtabs. Soekarno. Oke. Yeah. Tepuk tangan dulu. Oke. Ya, nanti diedit aja nih. Nanti diedit aja. Oke, kedua. Jawaban. Udah. Soekarno. Wati. Jangan membuat diri Anda viral ya. Oke. Sorry. Tapi nggak peduli. Oke. Lanjut. Ya. Pertanyaan kedua. Lambang sila ketiga adalah Bongkar. Iya. Benteng. Salah. Beringin.
Iya. Ya. Tidak, aku cerminan dari bongkar. Tidak. Dah bantu saja. Oke. Oke. Pertanyaan Ketiga. Makanan gudeg adalah makanan khas dari kota. Komtaps. Ah. Alah. Yang duluan sebut kota. Ya. Iya. Harus sebut. Ya. Apa? Jogja. Oh iya. Ya. Jangan-jangan ini Saya ngalah. Oke. Iya. Saya curiga ini ya. Oke, lanjut. Yang keempat, Ya. jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura adalah Bongkar. Jembatan Penatoi. Bukan canda. Jembatan Suramadu. Ya, tahu kalau jembatan. Kebetulan saya yang jadi kuli. Oke. Oh, iya ya? Iya, enggak bercanda. yang kelima, Presiden Republik Indonesia ketiga adalah Bongkar. Siapa ya? B.J. Habibie. benar. Oh iya. Tepuk tangan aja. Pengetahuan umum Skornya ya. udah berapa? 3-2. Ya, 3-2. Yang keenam, Bapak Proklamator Indonesia adalah Bongkar. ya. Bapak saya. Siapa bapaknya? Insinyur Soekarno. Dan Benar. dan Dan Bung Bung Bajrin. Jebret. sorry. Bung Hatta. Saya tahu itu. Saya tahu memang ya pura-pura nggak tahu aja. Ya biar Salah kelihatan. nih, bahaya nih. Ya. Oke. Rumus eksponensial. Ya. Oke, masih ada atau? Oh, oke. mau sampai berapa? Mau sampai berapa? Tergantung. Terserah. Ya. Alasan Bahaya nggak sih kita ngomong barusan? Iya makanya. Iya. Nah, tapi diedit nanti. Editor. Ketujuh. Oke. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? Bongkar. Saya mau sebut Komtaps. 3,5 abad. 350 tahun. Iya sih. Iya benar. Pertanyaan Kok ini ya? Soalnya nggak ada yang tahu. Lupa. Oke. lanjut. Di manakah letak Museum Fathahillah? Bongkar. Iya. Museum Fatih. Museum Komtaps. Iya. Di mana ya? Jakarta. Benar. Wah. Sengaja mengalah. Oke. Selanjutnya, iklim Indonesia adalah Saya bongkar. ya, Tropis. benar. Nah. Iya sih. Oh iya. Iya, Tropis. saya juga tropis. nggak tahu. Kan, lupa. Pertanyaan terakhir. Ya. Wah, Skornya skornya berapa? 5-4. Hah? Oke. Ya. Kakak aja yang ini. Biar rabel. Di sebelah timur wilayah daratan Indonesia berbatasan dengan negara Bongkar. ya. Negara timur ya. Komtaps. Ya, skip. Australia. apa? Nggak tahu. Nggak lulus ya waktu itu. Next pertanyaan skip. Oke, skip. Edit. Nah, ini nanti dia. Bapak pengambil. Majas yang gaya bahasanya membandingkan suatu benda tertentu dengan benda lain yang mempunyai sifat sama. Bongkar. Maja selaput tahu. Kalau mata suka challenge lagi. Ayo kasih lagi. Oke, abang. Ayo majas apa? Majas hiperbola enggak sih? Salah. Bukan. Majas Lupa. abang sekarang. Waras ya menjaga akhir umur. Iya. Lanjut skip.
Ya. Iya, skip. Ya, nggak tahu. skip. Iya, masa maja selabetan. Jawabannya apa? Metafora. Oh. Ya, ya. Tari Jaipong adalah jenis tari dari provinsi. Provinsi apa? Ah. Jaipong. Skip. Jawa Timur. Salah. Jawa Barat. Jawa Barat. Oh. Yang dapat poin. Kok makin kesini makin bego. Ya, ya, ya. Oke, oke. Tinggal satu kali ini kan? Ya. Ya, oke. Satu kali nggak Ya. dapat jawaban. Nah, bisa yuk. Sebutan untuk kota Surabaya adalah Bongkar. ya. Kota Kota industri. Kota Buaya. Hah? Ada lambang buaya sama hiu kan? Kota Pahlawan jawaban. Oh, Kota Pahlawan. Terakhir. Ya, terakhir. Langsung Oh, sampai pengujinya udah nyerah. Langsung rusak image ini. Pertanyaannya, Ya. siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Komtaps. WR Supratman. Iya, benar. Ya. Tapi skornya jadi 5-5. Ya. Imbang ya. Nggak ada yang menang. Padahal saya berharap kalah. Oh, terakhir. Terakhir ya, ya. Untuk penentu ya. Penentu. Oke. Nama bongkar harus saya jaga. Yang pertanyaannya, Hmm. teks proklamasi diketik oleh Komtaps. Ya. ya. Sayuti. Iya, Sayuti Melik. Iya, benar. Iya, Yeay. Sayuti Melik. Oke. Takut banget ini di kelihatan pemuda tidak berwawasan. Pengetahuan sejarahnya kurang. Ampun. Iya, ya. Iya. Oke, itu aja sih. Masih ada lagi atau udah habis? Ya. Ya belajarlah dari kami yang Nah, tidak Yang tidak berpengetahuan. hikmah yang bisa diambil dari kuis ini adalah banyak-banyaklah membaca. Dan merenung. Ya. Iya betul, merenung. Iya. Merenung. Oke, sekian challenge dari teman-teman kontak. Mungkin ini bisa jadi challenge selanjutnya untuk Bongkar TV juga. Ayah, mungkin tolong disediain challenge untuk next videonya nanti. Oke, terima kasih. Dah. Dadah. Udah ya, itu aja ya. Iya. Kasih. Terima kasih. Habis ini Yakin lanjut. Pratama.